menentukan gambar kerja. Gambar dari server yang dari tower, transmitter, dan receiver. Dari server yang menggambarkan mikrotik yang sudah terhubung ke internet, yang diambil dari bawah terus naik ke atas menggunakan kabel STP, dan di atas nanti pengirim atau transmitter, kemudian dari pengirim akan dipancarkan ke penerima. Dari penerima atau receiver itu akan turun menggunakan kabel ke mikrotik, distribusi dan penerima, kemudian port 2 sama ke 3 ikut ke bridge. Untuk access point yang dimaksud dengan bridge adalah port 2 dan 3 digabung menjadi suku IP access point 1 dan 2. Sumber IP sama dari port 1 dan 2 yang dinamakan bridge. Menentukan tempat tower. Cara menentukan tempat tower. Pertama-tama, kita akan survei ke lapangan untuk melihat kondisi lapangan dan menentukan titik tower dan memperkirakan jarak tower ke expander, biasanya yang digunakan setengah dari panjang tower. Setelah kita menentukan titik koordinat towernya menggunakan aplikasi Google Maps. Lalu mengukur titik koordinat. Ada dua aplikasi yang digunakan, yaitu Polaris dan Google Maps. Langkah-langkahnya, pertama-tama kita akan ke lapangan tempat kedua tower yang akan dipasang atau transmitter dan receiver. Buka aplikasi Google Maps atau Polaris, lalu tekan menu Maps dan pilih current position. Pada auto counter di-on-kan, setelah itu akan muncul titik koordinatnya. Ini gambar titik koordinat 1 dan ini gambar titik koordinat 2. Menginput ke website secara online. Langkah-langkahnya, yang pertama, masukkan ke website ke browser lalu enter. Yang kedua, masuk titik koordinat pengirim pada kolom share. Dan yang ketiga, setelah itu pilih point to point, lalu setelah dimasukkan ke titik koordinat penerima ke sampingnya. Langkah-langkah, maka akan muncul arah pancar radionya, besar bandwidth, contohnya capacity 20 Mbps, jenis perangkat radio yang digunakan contoh LHG 5ND. Muncul juga jarak tower 110,9 meter dan tinggi tower 6 meter. Ini perhitungan besi 12 mm, yaitu ada tiang vertikal tower dengan ukuran 200 cm dikali 3 batang yang hasilnya 600 cm dikali 3 stick yang berjumlah 1800 cm atau 18 meter. Besi 14 mm, yaitu dengan kaki pondasi tower yang ukurannya 100 cm dikali 3 batang adalah 300 cm atau 3 meter. Yang kedua, penahan kaki pondasi tower dengan ukuran 115 cm dikali 3 batang dengan jumlah 345 cm atau 3,45 meter. Bisa dibuat dengan rumusnya, yaitu AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat sama dengan 100 kuadrat ditambah 57 kuadrat sama dengan 10.000 ditambah 3.249, yang dapatnya adalah 13.249. Jadi akar dari 13.249 adalah 115 cm. Rumus-rumusnya bisa didapat dari gambar di sampingnya. Jadi totalnya yaitu 6,45 meter. Besi 8 mm itu dengan satu landing berpijakan tangga, yaitu dengan ukuran 25 cm dikali 3 landing, yaitu 75 cm. Satu sticknya 75 cm, hasil dari satu landing perpijakan itu 75 cm dikali 6 pijakan, yaitu 450 cm. Jadi jika 3 stick adalah 450 cm dikali 3 stick, yang dapatnya adalah
1350 cm atau 13,5 meter. Yang selanjutnya diagonal bisa kita lihat pada gambar segitiga berikut dengan rumus AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC sama dengan 25 pangkat 2 ditambah 28,5 pangkat 2 sama dengan 625 ditambah 812,5 sama dengan akar dari 1457,25 sama dengan 37,9 cm. Jadi diagonalnya ada 3 diagonal dikali 7 space sama dengan 21 diagonal. Jadi jika satu sticknya 21 diagonal, kita kalikan dari hasil diagonal yang kita dapat tadi adalah 37,9 cm. Hasilnya adalah 7,95 cm. Jadi jika 21 diagonal dikali 3 sama dengan 63 diagonal. Jadi satu stick dikali 3 stick 7,95 meter dikali 3 stick adalah 23,8 meter, di mana totalnya adalah 24 meter digenapkan. Jadi total dari hasil semuanya adalah 37,5 meter. Besi ulir 16 mm, yaitu besi ulirnya ukurannya 1,5 meter kali 3 sepander, di mana dapat 1,5 meter itu adalah 1 meter ditanam dan setengah meter di luar. Jadi jumlahnya adalah 4,5 meter. Baut sepan sekrupnya adalah baut sepan sekrup 12 mm, di mana ukuran 1 spander dikali 3 baut itu 3 baut, sedangkan 3 spander dikali 3 baut adalah 9 baut. Baut baja hitam ukuran 19 mm, di mana ukuran satu sambungannya itu 3 baut, sedangkan towernya itu memiliki 2 sambungan, jadi 2 sambungannya dikali 3 baut, jadinya 6 baut. Kawat licinnya adalah dimana kita mencarinya dengan rumus Pythagoras, di mana stick pertama itu ukurannya 2 meter, stick kedua ukurannya 4 meter, dan stick ketiga ukurannya 6 meter. Kita mencarinya dengan menggunakan rumus Pythagoras, di mana sisi AB kuadrat ditambah sisi AC kuadrat sama dengan BC sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 4 tambah 4 sama dengan akar dari 8 sama dengan 2,8 meter. Kita akan cari dari stick kedua, yaitu AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC sama dengan 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 4 ditambah 16 sama dengan akar 20 sama dengan 4,4 meter. Stick yang ketiganya adalah AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC sama dengan 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 4 ditambah 36 sama dengan akar dari 40 sama dengan 6,3 meter. Jadi di sini kita sudah dapat hasil dari stick pertama, stick kedua, dan stick ketiga. Jadi kita akan menjumlahkan ukuran kali jumlah selingnya. 2,8 meter dikali 3 seling. Jumlah selingnya ada 3 sama dengan 8,4 meter. 4,4 meter dikali 3 seling sama dengan 13,2 meter. 6,3 dikali 3 seling sama dengan 18,9 meter. Jadi total keseluruhannya adalah 40,5 meter. Pada perhitungan pipa besi ukuran 2,5 mm, seperti contohnya gambar di berikut, yaitu dengan ukuran 0,5 meter, di bawahnya 0,5 meter, dan 1 meter dengan jumlah keseluruhan gambarnya itu adalah 2 meter. Pipa besi 1/2 mm, yaitu adalah jumlah cincin tower dikali jumlah ukuran, di mana jumlah cincin towernya adalah 15 cincin penghubung dikali jumlah ukurannya 3 cm. Jadi totalnya adalah 45 cm. Plat atau besi siku-siku dengan ukuran 1 plat kali jumlah plat, yaitu 75 cm dikali 6 plat, yaitu dengan total 450 cm atau 4,5 meter. Catnya yang kami pilih adalah warnanya putih biru dengan
dengan satuannya 1 kg. Jadi totalnya 2 kg. Lalu klem U ukuran 3 mm, yaitu klem U ukuran pipa 3 inci dengan jumlah yang digunakan 2 klem. Selanjutnya kita menghitung RAB towernya. Besi beton 8 inci dengan harga per batangnya yaitu 56.000 dengan jumlah yang dibutuhkan 6,3 batang dengan harga totalnya 392.000. Selanjutnya kita menghitung RAB towernya. Besi beton 8 inci dengan harga per batangnya yaitu 56.000 dengan jumlah yang dibutuhkan 6,3 batang dengan harga totalnya 392.000. Yang kedua, besi beton 12 inci dengan harga per batangnya yaitu 125.000 dengan jumlah yang dibutuhkan 3 batang. Jadi total harganya 375.000. Ketiga, besi beton 14 inci dengan harga per batangnya yaitu 172.000 per batang. Jumlah yang dibutuhkan 1,2 batang. Jadi totalnya 344.000 rupiah. Yang keempat, besi ulir 16 inci dengan harga per batangnya yaitu 228.000. Yang dibutuhkan 9 meter, harganya 228.000 rupiah totalnya. Yang kelima, besi siku 3x3 dengan harga per batangnya yaitu 68.000. Yang dibutuhkan 9 meter. Jadi total harganya 136.000 rupiah. Yang keenam, pipa 1/2 inci dengan harga 35.000 per batang dengan jumlah yang dibutuhkan 1 meter. Total harganya 35.000 rupiah. Ketujuh, pipa 2,5 inci dengan harga per batangnya 775.000 dengan jumlah yang dibutuhkan adalah 4 meter. Jadi total harganya 775.000. Yang ke-8, klem dengan harga per bijinya yaitu 10.000 dengan jumlah yang dibutuhkan 4 biji dan total harganya 40.000. Yang ke-9, baut turnbuckle dengan harganya per bijinya 20.000 rupiah. Jumlah yang dibutuhkannya adalah 18 biji, jadi total keseluruhnya adalah 360.000 rupiah. Ke-10 adalah kawat atau sling, di mana harga per 10 meternya adalah 100.000 dengan jumlah yang dibutuhkan 81 meter. Jadi total harganya adalah 900.000 rupiah. Yang ke-11, baut mur 17, di mana harga per bijinya adalah 10.000 dan jumlah yang dibutuhkan adalah 12 biji. Jadi total harganya 120.000 rupiah. Ke-12, cat, di mana harga per 1 kilo cat itu adalah 40.000 dengan jumlah yang dibutuhkan 4 kilo. Jadi totalnya adalah 160.000 rupiah. Di sini upah las tower dan upah las besi ulir juga upah las besi belum ditemukan. Jadi jika ditotalkan harga keseluruhannya ini harga RAB-nya yaitu 3.865.000 rupiah. Jadi keterangannya adalah satu batang besi beton itu ada 12 meter, satu batang besi ulir 12 meter, satu batang besi siku-siku 6 meter, satu batang pipa 1/2 inci 4 meter, satu batang 2,5 inci seling per 10 meter 6 meter. Selanjutnya kita menentukan perangkat jaringan. Di sini ada gambar dari LHG5ND di mana fungsinya itu adalah untuk tautan titik ke titik atau untuk digunakan sebagai CPE pada
Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini saya pertama akan mengkonfigurasi point-to-point routing. Yang pertama-tama saya lakukan adalah mencek IP dari server dengan cara Windows R, lalu ketik cmd dan enter. Kita ketikkan di sini IP config. Maka di sini akan muncul gateway yang akan kita gunakan untuk IP di radio transmitter dan receiver, yaitu 192.168.22.254. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu konfigurasi radio transmitter. Pertama-tama kita colokkan dulu pada port 1 di radio transmitter ke laptop kita menggunakan sambungan yaitu PoE. Baik, di sini kita sudah masuk di radionya. Setelah kita reset, kita login dan pertama-tama kita membuat nama radionya di sistem identity. Itu masuk ke menu bridge. Di sini kita bisa buat namanya radio trans. Pilih tab bridge. Klik tanda apply OK. Lalu kita apply OK. Lalu selanjutnya kita bridge dulu, kita tambahkan, Masuk ke lalu kita apply OK. ports. Lalu tab ports, klik tanda tambah, pilih WLAN 1, lalu di-apply-kan OK. Lalu pilih Ether 1, lalu kita apply-kan, lalu OK juga. Lalu kita ke IP address, kita akan memberikan IP-nya sesuai IP yang kita sudah cek tadi. Lalu apply OK. Kita klik tanda tambah, lalu IP-nya 192.168.22.253 karena 254 tadi sudah dipakai. Di sini interface-nya kita pilih bridge 1, lalu kita apply-kan OK. Setelah itu kita membuat DNS-nya di IP, lalu pilih DNS, isikan IP-nya 1.1.1.1. Begitu juga di bawahnya 8.8.8.8. Lalu kita checklistkan allow remote request. Setelah itu kita apply dan kita OK-kan. Setelah itu kita ke tab wireless, kita checklist. Setelah kita checklist, kita ke tab security profile. Setelah itu kita tambah dan kita buat di sini passwordnya 123456778. Begitu juga di bawah 123456778. Lalu kita apply dan kita OK-kan. Setelah ke tab security profile, kita ke WiFi tab WiFi interface. Pada WLAN kita klik 2 kali, dan pada tab wireless kita pilih mode bridge. Kita untuk melihat lebih banyak lagi kita pencet advance mode. Lalu pada bandnya kita pilih 20 GHz BGN. Lalu channel width-nya 20/40 MHz XX. SID mikrotiknya kita bisa buat BTS client. Masuk ke menu IP. Radio name-nya kita bisa juga buat BTS Itu IP client kelompok 8. Lalu wireless protokolnya ini, security profile-nya kita pilih profile 1 yang kita buat tadi. Lalu frekuensi modenya kita pilih super channel, country-nya no set country. Lalu frekuensinya kita pilih 2312. Kita ambil 5 jarak 1 2 3 4 5, maka di sini akan ada 2342. Kita akan isikan di scan list. Oke. 2312 sampai 2342.
Nah, lalu kita apply-kan. Oke. Konfigurasi radio transmitter sampai sini sudah selesai. Selanjutnya ke radio penerima atau receiver. Jadi selanjutnya di sini konfigurasi radio penerima atau receiver. Sama halnya pertama-tama kita lakukan memberi nama baik di sistem identity. Kita berikan di sini namanya radio receiver atau penerima. Lalu kita apply-kan oke. Setelah itu kita ke menu bridge juga. Di sini kita pada tab bridge kita tambahkan, lalu kita apply dan kita oke-kan. Setelah itu kita pilih WLAN 1, lalu kita apply-kan, kita oke-kan. Itu juga untuk Ether 1, kita apply-kan, oke-kan. Lalu sini reconnect, kita connect-kan kembali. Setelah bridge, lalu kita berikan IP address. Lalu kita tambah, kita masukkan IP addressnya 192.168.22.252. Jangan lupa slice 24. Di sini kita pilih bridge 1 juga, lalu kita apply-kan. Sini oke, lalu oke. Setelah itu kita ke IP DNS. Kita isikan. Lalu kita apply-kan dan jangan lupa allow remote, kita apply, lalu kita oke-kan. Lalu setelah kita membuat IP address-nya, setelah kita buat IP DNS-nya, kita ke tab wireless, lalu kita cek scan WLAN. Pada tab security profile kita buat juga passwordnya. Di sini 3456678. Lalu begitu juga di bawahnya. Lalu kita apply-kan oke. Kembali lagi ke tab Wi-Fi interface. Pada WLAN 1 kita pilih menunya, modenya, mode station bridge. Untuk bandnya 20 GHz BGN, channel width-nya 20/40 MHz-XX. Mikrotiknya kita berikan nama BTS to client. Begitu juga nama radio. Lalu wireless protocolnya ini, security profile-nya kita pilih profile 1 yang kita buat tadi. Frekuensinya super channel, open preset. Lalu kita di sini ganti frekuensinya 2312. Sama halnya tadi kita juga ngisi scan list sama jaraknya 5, yaitu 2312 sampai 2342. Lalu kita apply-kan. Setelah itu setelah settingannya sudah pas, kita scan dulu. Pada menu scan ini kita start, maka di sini akan muncul nama radio pengirim yang kita buat tadi, yaitu BTS to client. Di sini kita connect-kan. Setelah connect, di sini kita bisa lihat statusnya apakah dia sudah connect atau belum. Di sini sudah ada keterangan bahwa dia sudah terpancar
antara radio pengirim dan penerima. Lalu kita apply kan dan kita oke kan. Konfigurasi radio receiver di sini sudah selesai. Selanjutnya pada mikrotik distribusi. Selanjutnya di sini sudah di mikrotik distribusi. Sama halnya kita reset terlebih dahulu, dan setelah kita login kita berikan nama yaitu di sistem identity. Di sini kita berikan nama mikro distribusi saja, distribusi kelompok 8. Lalu kita apply kan, kita oke kan. Lalu selanjutnya kita di bridge. Sini di menu bridge ini kita klik tanda tambah. Lalu kita apply kan, kita oke kan. Lalu pada portsnya kita klik tanda tambah. Di sini karena kita ingin bridge port 2 sama port 3 nya, karena di situ untuk tersambungnya access point. Apply kan, kita oke kan. Setelah itu kita berikan IP address. Di sini kita akan membuat IP-nya. Yang pertama 192.168.251/24. Ini untuk ether 1. Lalu kita apply kan, kita oke kan. Lalu kita buat IP untuk bridge-nya. Ini biasanya berbeda dengan IP servernya, itu 192.168.8.1/24. Lalu kita pilih interface-nya bridge 1, lalu kita apply oke. Setelah kita berikan IP address, kita isikan IP DNS-nya. Pada server kita isikan 1.1.1, lalu di bawahnya 8.8.8.8. Kita cekliskan allow remote, lalu kita apply oke. Setelah itu kita kembali ke menu IP, kita pilih IP routes. Lalu klik tanda tambah dan isikan dalam kolom gateway gateway server tadi 192.168.22.254. Lalu kita apply oke. Setelah itu kita ke IP firewall. Pada tab NAT klik tanda tambah, pilih chainnya SCARNAT dan out interface-nya. Out interface-nya kita pilih ether 1. Lalu actionnya masquerade, lalu kita apply oke kan. Lalu setelah firewall kita ke DHCP server. Kita klik di sini DHCP setup dan kita pilih bridge 1. Lalu kita next sampai habis. Setelah sukses, kita ke IP hotspot untuk membuat login pack-nya. Pada ini setup dan kita pilih bridge 1. Karena untuk bridge 1 kita buat login pack. Lalu DNS name-nya kita berikan kelompok 28.com. Lalu next. Lalu kita berikan passwordnya admin juga. Lalu setelah sukses kita akan membuat user profile-nya. Di sini share usernya kita gunakan sesuai kebutuhan. Karena satu kelompok ada 6, kita buat 6. Lalu limitnya kita buat 2 Mbps per 2 Mbps. Lalu kita apply kan. Oke. Untuk usernya kita tambah
Untuk user satunya bisa kita buat passwordnya terserah. Kita pilih profilnya, profil satu yang kita buat tadi, lalu kita apply. Kita buat lagi sampai 6. Saya buat cuma 3 sampai seterusnya, Anda sekalian bisa membuatnya. Lalu oke. Lalu setelah itu konfigurasi mikrotik distribusi sudah selesai sampai sini. Selanjutnya di sini kita akan setting access point. Terlebih dahulu kita cek dulu gateway-nya di Windows R, cmd, lalu ipconfig. Sini gateway-nya adalah 192.168.0.1. Lalu kita ke browser. Coba. Lalu setelah itu kita cari gateway tadi. Nah, di sini kita disuruh membuat password untuk access point itu. Kita bisa ketik admin 123. Di bawahnya juga satu admin 123. Kita start. Di sini dia akan login. Dia masuk, lalu kita next kan. Ini lalu kita pilih access point, lalu next. Selanjutnya di sini kita akan berikan namanya, yaitu saya berikan nama kelompok 8. Sini passwordnya kita ganti 1 sampai 8 saja, 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu kita checklistkan more advance-nya, lalu kita next. Di sini kita setelah kita berikan password, kita login, yaitu admin 123 sesuai yang kita buat tadi. Tadi dia reload. Lalu di sini kita ke quick setup, kita next, kita pilih access point, lalu next. Lalu di originalnya kita berikan nama kelompok 8. Passwordnya kita bisa buat terserah, satu buat 5678 saya buat. Lalu kita checklistkan more advance-nya, lalu next, lalu next saja, lalu kita finish dan kita tunggu sampai 100%. Setelah 100% dia akan reload. Setelah 100 dia akan reload. Konfigurasi access point sudah sampai sini saja. Setelah itu kita bisa menceknya dengan cara masuk kelompok 8. Karena kita login pack, maka di sini akan muncul login pack-nya. Kita masukkan yang kita buat tadi, yaitu user 1, dan passwordnya tadi saya buat adalah 1. Lalu kita masuk oke. Ini sudah login. Lalu untuk menceknya kita bisa di terminal, kita ping ke gateway terlebih dahulu. Pingnya 192.168.22.254. Lalu enter. Di sini sudah tertera bahwa ini sudah tersambung. Lalu kita juga bisa ping ke Google, yaitu IP-nya ping 1.1.1.1. Enter. Di sini juga sama halnya, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan konfigurasi access point.